Selamat malam saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita boleh menaikkan pokok-pokok doa. Kita bersyukur karena Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah yang mendengar doa-doa kita. Sebentar kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan mari bersama-sama saya ajak setiap kita untuk menundukkan kepala. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur karena Engkau menyambut kami. Di dalam setiap ibadah kami, Engkau mendengarkan doa-doa kami. Dan sekarang tiba waktunya bagi Engkau untuk berbicara kepada kami. Oleh karena itu kami rindu supaya kuasa Roh Kudus boleh menaungi kami, menguasai kami, membuka hati dan juga pikiran kami, sehingga kami boleh diubahkan. Kami rindu supaya melalui ibadah ini, kami bukan hanya menaikkan doa-doa kami, tapi ini boleh menjadi sebuah kesempatan di mana Engkau sendiri pun berbicara kepada kami. Engkau yang tolong hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Roh Kudus kiranya boleh mengurapi, memampukan dan juga menolong di dalam pemberitaan firman. Kami bersama-sama menaikkan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat malam sekali lagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Pada malam hari ini tema kita adalah mengapa aku tidak bertumbuh. Dan saya mengambil perenungan firman Tuhan dari kisah tentang perumpamaan tentang penabur yang terambil dari Lukas pasal yang ke-8. Jadi perumpamaan tentang seorang penabur yang terambil dari Lukas pasal yang ke-8. Kita akan bersama-sama membaca perikop ini di ayat yang ke-4 hingga ayat yang ke-15. Jadi sekali lagi Injil Lukas pasal yang ke-8, ayat yang ke-4 hingga ayat yang ke-15. Jika sudah mendapat, saya akan membacakan bagian ini untuk kita semua. Jadi saudara-saudari boleh menyimak di dalam Alkitab masing-masing. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Ayat yang terakhir, dan yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Amin. Jadi saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, pada malam hari ini kita akan bersama-sama belajar mengapa di dalam kehidupan rohani kita seringkali kita itu tidak berbuah. Dan secara khusus kita tahu bahwa perumpamaan tentang penabur adalah perumpamaan yang menarik yang secara langsung dikisahkan oleh Yesus. Dan Yesus itu memberikan penggambaran mengapa rupanya orang-orang yang meskipun mendengar firman Tuhan, di dalam kehidupan mereka ternyata mereka tidak bertumbuh.
Dan ada sesuatu yang menarik, kenapa? Karena kalau kita melihat di Lukas yang ke-8, di ayat yang ke-10 tadi, Tuhan Yesus itu berkata bahwa ada orang-orang yang mendengar tapi tidak betul-betul mendengar. Ada orang-orang yang melihat, memandang tapi tidak betul-betul memandang dan melihat. Nah, ayat ini sesungguhnya diambil dari Yesaya. Jadi dari Perjanjian Lama, dari Yesaya 6, Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Di situ Nabi Yesaya bilang bahwa ada orang-orang yang akan mendengar tapi mereka tidak akan betul-betul mendengar. Ada orang-orang yang melihat tapi sebetulnya mereka dibutakan. Mereka melihat tetapi tidak memandang. Dan kalau kita menyimak secara khusus ke dalam ayat di Perjanjian Lama, konteks di mana Yesus mengutip ayat ini, sesungguhnya di dalam Perjanjian Lama ayat ini digunakan untuk mengecam penyembahan berhala. Jadi melihat tapi tidak melihat, mendengar tapi tidak mendengar. Ini adalah sebuah ungkapan yang diucapkan untuk orang-orang yang menyembah berhala. Jadi mereka tidak bisa melihat Tuhan, mereka gak bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Mereka melihat Tuhan, tapi mereka didistraksi oleh berhala yang ada di sekitar mereka. Jadi melihat, tetapi melihat sesuatu yang lain, sehingga meskipun ada di depan mata, mereka lebih terfokus kepada hal yang lain. Jadi ada sebuah distraksi yang menguasai kehidupan mereka. Sehingga meskipun mereka mendengar, mereka gak betul-betul mendengar. Meskipun mereka melihat, mereka gak betul-betul melihat. Dan di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, dikatakan bahwa iblis itu rupanya mengambil firman. Nah, kok bisa di dalam kehidupan kita ini, ketika kita beribadah, ketika kita mendengar firman Tuhan, tetapi dengan mudahnya iblis itu mengambil firman itu daripada kita. Pertanyaannya adalah kenapa bisa seperti itu? Atau digambarkan juga firman itu tidak berakar. Hanya sebentar saja lalu mati. Dan ada firman yang jatuh tapi terhimpit oleh semak duri. Jadi bertumbuh tapi berbarengan dengan kekhawatiran hidup. Karena ada tipu daya dari kekayaan. Sehingga meskipun firman itu tumbuh, tapi juga dihimpit oleh kekhawatiran hidup. Dan akhirnya kekhawatiran itu mengalahkan kebenaran Tuhan yang ditanamkan di dalam diri orang-orang percaya. Nah, jadi ini menjadi sebuah perenungan yang akan kita gumulkan bersama-sama pada malam hari ini. Mengapa firman Tuhan itu seringkali kita terima, tetapi rupanya kita enggak bertumbuh. Dan secara khusus ketika Yesus rupanya menggunakan ayat dari Perjanjian Lama yang berbicara tentang penyembahan berhala, apakah ada kaitannya? Jadi ketika Yesus berbicara di dalam bagian ini dan dia mengutip dari Perjanjian Lama, apakah Yesus gak memahami konteksnya pada waktu itu? Jadi nubuat ini, ucapan ini dikatakan untuk menghakimi mereka yang menyembah berhala. Tapi kenapa di dalam perumpamaan tentang penabur, rupanya Yesus itu juga menggunakan ungkapan yang sama. Kamu akan melihat tapi gak betul-betul melihat. Kamu akan mendengar tapi gak betul-betul mendengar. Jadi sebetulnya apa permasalahan yang bisa kita sama-sama pelajari pada malam hari ini? Mengapa kita tidak bertumbuh? Nah, sebelum kita masuk lebih jauh lagi, saya ingin mengajak kita untuk memahami sesuatu. Jadi kalau dipikir-pikir sebagai orang percaya, cara paling reflektif, cara paling aplikatif untuk mengenal diri kita, untuk meninjau kita ini jadi orang yang bertumbuh atau enggak, caranya adalah kita melihat what do we love. Nah, jadi tadi di slide saya menunjukkan bahwa masalah kita sebagai orang percaya itu bukan masalah unbelief. Masalah kita sebagai orang percaya itu bukannya kita kekurangan iman, bukan masalah unbelief. Bukan masalah kita perlu mendapatkan pengajaran yang lebih deep lagi supaya iman kita itu bertumbuh dalam arti aku lebih percaya sama Tuhan. Tetapi masalah kita adalah unbeing. Unbeing, bukan unbelief, bukan gak percaya tetapi unbeing. Artinya tidak serupa dengan Kristus. Jadi panggilan kita itu bukan cuma sekedar believe in Christ, tetapi being like Christ, dan kita tahu hal ini. Tapi persoalannya di dalam gereja ada begitu banyak orang yang believe in Christ, tetapi mereka nggak being like Christ. Jadi masalahnya itu bukan unbelief, tetapi unbeing. Dan kenapa kita unbeing? Kenapa kita nggak being like Christ? Persoalannya adalah karena kita punya orientasi hati yang mungkin nggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi you are what you love. Kalau kamu mau cari tahu siapa kamu sebetulnya, kamu hanya perlu untuk refleksi. Apa yang kamu cintai di dalam kehidupan ini? Oleh karena itu di dalam Yohanes pasal yang pertama misalnya, ketika Tuhan Yesus memanggil murid-murid yang pertama, pertanyaan yang Tuhan Yesus ajukan adalah apa yang kamu cari? Kenapa kamu mau ikut aku? Tuhan Yesus gak langsung tanya, apakah kamu percaya sama aku?
Do you believe in me? Enggak. Yang Tuhan Yesus tanyakan adalah, what do you seek? Apa yang kamu cari? Nah, seringkali kita pikir sebagai manusia, kita itu we are what we think. Kita itu adalah apa yang kita pikirkan. Atau mungkin we are what we believe. Kita itu adalah apa yang kita percaya. Jadi kita tahu ungkapan you are what you think. Kalau kita jadi orang punya mindset yang keliru, itu akan mempengaruhi tingkah laku kita. Nah, makanya seringkali kita itu berusaha untuk mengubah mindset kita. Melalui apa ya? Melalui firman Tuhan. Jadi kita pikir kalau kita tahu kebenaran-kebenaran firman Tuhan, maka hidup kita itu akan diubahkan. Nah, tetapi beberapa tahun yang lalu saya pernah menemukan sebuah postingan yang unik di Facebook. Postingan ini menggelitik saya. Gitu. Jadi postingan ini muncul dari seorang sahabat yang kebetulan pada waktu itu lagi magang di sebuah perpustakaan. Gitu. Jadi dia melakukan sebuah refleksi dan dia berkata demikian. Kalau kurang pengetahuan itu bisa bahaya. Tetapi apakah kalau kelebihan pengetahuan itu enggak bahaya? Kekurangan pengetahuan itu bisa menjadi sesuatu yang berbahaya. Tetapi ketika aku sudah mendapatkan pengetahuan, apakah itu bisa menghindari aku dari bahaya? Nah, kalau kita tarik ke dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, ketika kita sudah mendengar firman Tuhan, apakah sungguh firman Tuhan itu bisa mengalahkan kedagingan? Bisa membuat kita menang atas temptation? Apakah betul demikian? Nah, oleh karena itu kita akan sama-sama melihat dari perumpamaan tentang penabur ini, bahwa ternyata firman Tuhan, mendengar firman Tuhan aja gak cukup ternyata. Jadi meskipun truth, meskipun kebenaran itu digaungkan berulang-ulang kali dan kita mendengarnya setiap minggu, di dalam ibadah doa, di dalam saat teduh pagi, di dalam hari minggu, meskipun kita mendapatkan makanan rohani, pertanyaannya adalah apakah kita sungguh-sungguh bertumbuh? Karena kalau kita lihat pada Tuhan Yesus sendiri, yang ditanyakan adalah apa yang kamu cari, bukan apa yang kamu ketahui. Nah, kalau dengan semudah itu knowledge, pengetahuan itu bisa mengubah kita, maka gampang kita jadi orang Kristen tinggal baca kitab suci tiap hari. Dan harusnya kita bertumbuh. Tetapi toh ternyata kenyataannya kita yang setiap hari aktif di gereja, kita yang setiap minggu terlibat di dalam pelayanan, kita yang sudah bertahun-tahun mendengar dan merenungkan firman Tuhan, apakah sungguh kita bertumbuh? Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, ada seorang penulis yang berkata bahwa sebagai manusia, semua manusia, gak peduli kamu kepercayaannya apa, gak peduli kamu itu muda atau dewasa atau udah lansia atau udah berumur, setiap manusia itu selalu digerakkan oleh imajinasi, oleh visi tentang hidup yang ideal. Nah, saya akan jelaskan sedikit. Contohnya gini, kalau misalnya kita punya rekan-rekan remaja atau anak muda yang berusia mungkin 10-15 tahun. Kita tanya, apa sih yang ada di dalam pikiranmu? Apa yang menggerakkan kamu di dalam keseharian kamu? Nah, anak-anak yang berumur 10-15 tahun mungkin mereka punya imajinasi. Aku nanti pengen sekolah di mana? Aku punya cita-cita pengen jadi apa? Ada yang pengen jadi dokter, ada yang pengen jadi sportsman, ada yang pengen zaman sekarang aktif di dalam dunia digital, pengen jadi influencer. Nah, anak-anak usia 10-15 tahun punya imajinasi. Hidup yang baik, hidup yang ideal, aku itu pengen menjadi orang yang seperti apa. Kalau usianya dinaikin lagi, orang-orang yang misalnya berusia 20-25 tahun, 20-25 tahun, anak-anak muda, mereka mungkin punya imajinasi, aku mau bekerja di mana. Setelah lulus kuliah nanti, aku ingin jadi orang seperti apa. Aku mau menikah sama siapa. Aku ingin tinggal di mana, aku ingin keluar negeri, ingin seperti apa hidupku. Nah, mereka punya imajinasi tentang hidup yang ideal. Kalau kita naikin lagi, orang-orang yang mungkin berusia late 30 ya, usia 30 tahun, 40 tahun. Mereka itu setiap hari hidup digerakkan oleh apa sih? Mereka digerakkan oleh imajinasi. Aku harus bekerja seperti apa? Tahun ini targetku seperti apa? Keluargaku, anakku harus aku sekolahkan di mana? Bulan ini, tahun ini liburan kemana? Apa yang harus aku achieve? Apa yang belum aku punya yang harus aku dapatkan? Ingin mendirikan perusahaan yang seperti apa? Jadi imajinasi itu menguasai kita. Bahkan ketika kita berdoa, kita yang punya pergumulan ekonomi, kita yang harus berdoa bagi rekan-rekan kita yang sakit, saudara-saudari kita yang sakit, kita punya imajinasi. Ketika kita berdoa, kita berharap Tuhan menyembuhkan mereka. Ketika kita berdoa, kita berharap Tuhan itu memulihkan kita secara finansial.
Jadi imajinasi itu menguasai kita. Imajinasi tentang hidup yang ideal itu menguasai kita. Dan kita akan lihat kaitannya nanti. Imajinasi tentang sesuatu yang baik, sebuah hidup yang kita damba-dambakan. Bagaimana kaitannya dengan pertumbuhan rohani kita sebagai orang Kristen. Nah, di dalam Yakobus itu kalau saya boleh meminjam sebuah ayat, Yakobus itu berkata bahwa setiap dari kita itu dipikat oleh keinginan kita. Dipikat dan diikat oleh keinginan kita. Setiap manusia itu dipikat dan diikat oleh keinginan mereka sendiri. Dan secara menarik kalau kita melihat kata diikat, kata keinginan di dalam bahasa aslinya. Kata keinginan itu Yakobus menggunakan kata epitumia. Nah, kata epitumia ini kalau dalam bahasa Inggris seringkali diadaptasi menjadi epicenter, pusat. Kalau kita yang paham dengan istilah geologi, misalnya ada gempa di wilayah-wilayah tertentu, 8 skala Richter. Dan di situ dikatakan ada titik epicenter, titik mulai keluar gempa itu di mana? Pusat. Kalau kita paham juga dengan istilah epidemi. Nah, sekarang corona itu istilahnya udah jadi pandemi. Tapi sebelumnya istilahnya itu adalah epidemi. Jadi titik munculnya itu dari Wuhan, China, pusatnya. Kenapa sekarang bisa ada di seluruh dunia? Ya pusatnya sebetulnya dari satu tempat. Tapi dari satu tempat ada rentetan sehingga itu berakhir di mana-mana sekarang. Epidemi, epicenter, pusat. Jadi Yakobus itu menggambarkan keinginan kita itu adalah pusat dari segala sesuatu. Yang menggerakkan tingkah laku kita, yang menggerakkan perasaan kita, tindakan kita, apa yang kita pikirkan. Thinking kita, feeling kita, action kita. Semuanya itu digerakkan oleh keinginan kita. Karena keinginan itu adalah epicenter. Kita pengen sesuatu, siang dan malam kita digerakkan oleh keinginan itu. Jadi ketika kita berbicara tentang perumpamaan tentang penabur, mengapa aku tidak bertumbuh? Kita paham bahwa di dalam kehidupan ini kita selalu digerakkan oleh sesuatu. Ada yang menjadi epicenter di dalam kehidupan kita. Tapi kenapa ada orang-orang yang tidak bertumbuh? Baru ngedengar firman Tuhan, iblis langsung ambil. Karena mereka gak punya space di dalam hati mereka. Hati mereka dan pikiran mereka udah preoccupied dengan something else. Kenapa ada orang yang bertumbuh tapi di dalam tengah perjalanan mereka menjadi murtad? Tuhan Yesus berkata bahwa ada tipu daya dari kekayaan dan kenyamanan hidup. Jadi rupanya ketika kita preoccupied dengan kenyamanan, dengan kekayaan, dengan semuanya itu, hal itu menghimpit firman Tuhan yang kita terima. Kita akan lihat lebih lanjut lagi. Ketika kita tahu bahwa di dalam ayat ini Tuhan Yesus juga berbicara tentang penyembahan berhala, karena memang di dalam konteks perjanjian lama, Tuhan Yesus menggunakan kutipan yang digunakan untuk mengecam penyembahan berhala, maka kita bisa pahami bahwa setiap kita itu sebetulnya punya yang namanya idol. Keinginan kita itu menjadi idol, imajinasi tentang hidup yang ideal itu menjadi idol di dalam kehidupan kita, dan itu menguasai kita. Sehingga meskipun kita aktif di gereja, kita datang beribadah, sebetulnya mungkin pikiran dan perasaan kita itu dikuasai oleh something else. Nah, seorang penulis yang berkata, Timothy Keller, memberikan definisi yang menarik. Dia bilang sebuah berhala itu gak harus objek. Berhala itu bisa dalam bentuk imajinasi. Sesuatu yang abstrak, sesuatu yang gak berwujud fisik. Yang menyita hati dan pikiran kita. Sesuatu yang absorb our imagination. Sesuatu yang menggantikan Tuhan. Sesuatu yang kita harus punya. Kalau kita gak punya ini kita merasa hidup itu incomplete. Maka hal itu adalah berhala. Jadi gambaran tentang hidup yang ideal. Kalau aku belum punya ini maka hidupku gak cukup baik. Kalau aku belum mengachieve hal-hal tertentu maka ada yang kurang di dalam hidupku. Maka kita terus mengimajinasikan di dalam beberapa tahun ke depan, di dalam masa depan apa yang harus aku punya, apa yang harus aku raih. Nah kebutuhan-kebutuhan yang seperti ini rupanya bisa menjadi berhala. Dan karena berhala itu menjanjikan sesuatu yang bisa memberikan kepada kita kebebasan dan kelepasan, maka kita terus-menerus bersandar secara tidak sadar pada berhala-berhala tertentu yang menguasai kehidupan kita. Nah kita akan lihat secara lebih lanjut apa sih konkretnya berhala itu. Kalau kata John Calvin, Bapak gereja yang mungkin kita tahu namanya, dia pernah bilang bahwa hati kita itu adalah pabrik berhala. Pabrik berhala.
Jadi our heart is an idol factory. Dia bilang manusia itu gak cuma punya satu atau dua berhala. Tapi hati manusia itu bisa menciptakan berhala bagi diri kita sendiri. Dan bentuknya itu bisa apa aja. Nah lalu yang namanya berhala ini rupanya ada dua macam. Berhala dekat dan juga berhala jauh. Nah saya akan memberikan sedikit contoh. Kalau kita melihat ke dalam Alkitab, kita tahu sejarah bangsa Israel. Jadi bangsa Israel itu jatuh bangun ke dalam penyembahan berhala. Mereka terus menerus bergumul. Mereka tahu ada Tuhan di sekitar mereka. Mereka tahu mereka adalah umat Allah. Mereka mendapatkan hukum Taurat dan rules-nya itu begitu jelas. Tetapi rupanya ketika mereka hidup di dalam lingkungan yang pluralis, mereka jatuh ke dalam penyembahan berhala. Mereka tertarik dengan dewa Baal. Nah dewa Baal itu adalah dewa apa sih? Dewa Baal adalah dewa yang menjanjikan kesuburan. Jadi karena Israel itu bercocok tanam, mereka adalah bangsa yang agraris, mereka menyembah dewa Baal. Karena Baal itu memberikan kesuburan. Dan bangsa Israel itu adalah bangsa yang patriarkal, mereka menganggap bahwa keturunan lelaki itu mendatangkan berkat. Seorang sejarawan itu menulis mereka rupanya menyembah dewa Baal. Kenapa? Karena mereka percaya dewa Baal itu bisa memberikan kesuburan supaya mereka bisa punya keturunan laki-laki. Nah, jadi mereka mencari kesuburan bagi panen. Mereka pikir kalau mereka punya peternakan yang baik, hewan-hewan itu subur, tumbuh-tumbuhan itu subur, hidup mereka akan terjamin. Nah, tapi sekarang saya mau mengajak kita untuk sedikit merefleksikan lebih jauh. Ketika bangsa Israel itu menyembah dewa Baal, sebetulnya itu kan mereka digerakkan oleh imajinasi. Jadi mereka imagine, kalau aku menyembah dewa Baal, aku punya hidup yang melimpah. Resources di sekitarku melimpah. Tumbuh-tumbuhan itu begitu banyak. Aku subur, mau makan apa aja punya. Hewan ternakku jadi makin banyak. Aku punya keturunan laki-laki. Jadi ini adalah sebuah imajinasi. I will get this and that. Sehingga mereka menyembah dewa Baal dengan harapan semua itu akan menjadi kenyataan. Dengan harapan imajinasi itu akan menjadi real and concrete di depan kehidupan mereka. Nah jadi kita boleh pahami bahwa ternyata yang namanya Baal itu cuman berhala dekat. Berhala yang kita punya akses kepada berhala itu untuk mendatangkan sesuatu yang kita damba-dambakan. Jadi pertanyaannya adalah ketika bangsa Israel menyembah Baal, sebetulnya berhalanya itu adalah Baalnya atau apa yang Baal bisa sediakan. Yang jadi berhala itu adalah Baalnya atau kesuburan. Yang jadi berhala itu adalah Baalnya atau hidup yang nyaman, yang comfortable. Nah di dalam kehidupan kita sekarang, kalau kita berbicara tentang penyembahan berhala, kita tahu uang bisa jadi berhala. Tetapi berhalanya itu sebetulnya adalah uangnya atau apa yang uang itu bisa berikan. Kalau kita memberhalakan reputasi, kalau kita mencari jabatan, kalau kita memberhalakan talenta kita, karena segala sesuatu bisa jadi idol. Segala sesuatu bisa menjadi berhala. Kalau kita memberhalakan pasangan hidup kita, banyak anak muda zaman sekarang yang pikir kalau aku ketemu pacar, kalau aku menikah nanti, semua kesulitan hidupku itu bisa teratasi. Karena aku punya this one person that will solve everything. Nah ini adalah sebuah bentuk pemberhalaan. Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan hidup yang nyaman. Jadi berhala-berhala dekat, teknologi, penampilan, semua hal itu adalah berhala-berhala dekat yang bisa kita akses. Supaya apa? Supaya kita dapat yang namanya berhala jauh. Nah berhala jauh ini selalu muncul dalam bentuk imajinasi. Seperti yang tadi kita udah lihat. Bentuknya apa? Pengakuan. Jadi rupanya orang memberhalakan uang karena pengen cari pengakuan. Orang memberhalakan uang karena pengen power, pengen control, pengen comfort. Jadi berhalanya ini bukan objeknya. Tetapi apa yang objek itu bisa berikan. Dan kita mengimajinasikan, kalau penampilan aku baik, kira-kira orang bakal nilai aku seperti apa ya? Kalau aku punya achievement tertentu, kalau aku punya talenta tertentu dan aku bisa menggunakan talentaku dengan baik, kira-kira aku ini bakal menjadi orang yang seperti apa ya? Orang-orang bakal ngomong apa? Posisiku di dalam masyarakat itu seperti apa? Di gereja posisiku itu akan seperti apa? Teknologi, kita itu memberhalakan teknologi sebetulnya kenapa sih? Kenapa banyak orang yang addicted sama main gadget, main HP? Karena teknologi itu menjadi kelepasan. Di tengah-tengah kepenatan hidup, di tengah-tengah hidup yang melelahkan, teknologi itu memberikan comfort. Jadi kita punya bayangan tentang hidup yang baik. Dan itu menguasai kita. Dan ketika firman Tuhan itu di saat yang bersamaan disampaikan dan kita resapi, masih adakah space?
Kenapa kita tidak bertumbuh? Karena mungkin kita cuma masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Dan iblis menggunakan semuanya ini untuk mendistract kita. Dan kenapa sesuatu itu bisa jadi berhala? Kenapa sesuatu itu bisa menjadi berhala? Uang itu adalah sesuatu yang baik. Kenapa uang bisa jadi berhala? Penampilan itu adalah sesuatu yang baik. Kenapa penampilan bisa jadi berhala? Keluarga itu adalah sesuatu yang baik. Kenapa keluarga bisa menjadi berhala? Seks adalah sesuatu yang baik. Tetapi kenapa itu bisa menjadi pelampiasan yang menjadi berhala? Cycle-nya itu seperti apa di dalam kehidupan kita? Kalau kita melihat ke dalam orang-orang Israel, sejarah mereka adalah orang-orang yang ditindas. Mereka masuk ke tanah Mesir, dijadikan budak, terus mereka bebas. Setelah mereka bebas, mereka punya option. Dan mentalitas mereka sebagai orang-orang yang ditindas, yang selama ini menderita, mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka punya option. Selama mereka hidup di Mesir selama ratusan tahun, mereka gak punya option apapun. Mereka adalah orang-orang yang menjadi budak, punya kepahitan saya yakin sebetulnya. Dan ketika mereka hidup di lingkungan di mana dewa Baal itu ada di mana-mana, dan dewa Baal ini bisa dikontrol. Kalau dulu mereka yang dikontrol, sekarang mereka bisa kontrol orang. Apakah kemudian mereka nggak jadi tempted untuk datang ke dewa Baal? Saudari-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kita punya yang namanya history of mistreatment. Kita punya kebutuhan-kebutuhan yang nggak terpenuhi. Ketika kita kecil dulu, di dalam masa lalu kita punya luka-luka tertentu yang mendatangkan sebuah traumatic experience. Jadi setiap kita itu punya sebuah trauma. Kita punya kebutuhan yang tidak terpenuhi ketika kita dulu mungkin masih kecil. Atau mungkin pengalaman-pengalaman itu bisa muncul kapan aja. Saya punya pengalaman pribadi. Jadi ketika waktu SMP SMA dulu, keluarga saya itu mengalami krisis finansial yang berkepanjangan. Nah karena krisis finansial ini, karena waktu itu kebetulan saya bersekolah di sekolah yang uang sekolahnya cukup mahal, kami gak mampu membayar uang sekolah. Jadi setiap akhir semester itu saya gak bisa ambil rapot, karena ada tunggakan. Dan rupanya tunggakan ini gak banyak, karena bulan demi bulan itu terus berakumulasi. Nah jadi selama beberapa tahun bahkan sampai lulus SMA, saya gak pernah bisa ngambil rapot gitu ya. Dan ini menjadi traumatic experience, menjadi pengalaman yang memalukan. Kenapa memalukan? Karena kalau saya lihat ke teman-teman saya, mereka kok hidupnya lancar-lancar aja. Dan bukan cuman itu, emangnya orang-orang di sekitar gak ngomongin. Jadi ketika gak boleh ikut ujian, diskors beberapa hari, beberapa waktu karena ada tunggakan, saya jadi orang yang minder. Orang-orang itu ngomongin dari belakang dan saya tahu. Jadi ini jadi sebuah traumatic experience. Dan akhirnya ketika saya lulus, ketika saya kemudian berkuliah, rasa takut itu terus menghantui saya. Jadi saya cenderung jadi orang yang achievement oriented. Kenapa? Karena punya masa lalu yang sulit. Dan untuk berdamai dengan pain dari masa lalu ini, saya melarikan diri kepada something else. Akhirnya saya jadi orang yang achievement oriented. Karena takut diomongin, saya mencari afirmasi dari orang lain. Apapun juga yang saya kerjakan sebaik mungkin. Untuk apa? Ya untuk menghindari penolakan, untuk menghindari rasa malu. Nah jadi ini history of mistreatment. History sebuah sejarah saya punya unmet needs, kebutuhan yang tidak terpenuhi. Dan kebetulan kita berada di sebuah culture yang menekankan kompetisi, yang menekankan kamu jadi manusia harus explore diri kamu, harus bisa ini, harus bisa itu. Kita hidup di dalam dunia yang kompetitif. Kita hidup di dalam dunia di mana kita harus perform. Harus punya something. Jadi ketika pengalaman ini bertemu dengan dunia yang memang mengharuskan kita untuk punya sesuatu, apakah kemudian kebutuhan-kebutuhan yang tadinya normal, yang tadinya baik, apakah kemudian hal ini gak menjadi berhala? Kebutuhan yang wajar menjadi kebutuhan yang terlalu besar. Kalau kata seorang penulis, sin is not wanting bad things. Dosa itu bukan kita pengen hal-hal yang buruk. The essence of sin is not wanting bad things. The essence of sin is wanting good things so badly. Sin is not wanting bad things, but wanting things so badly. Kita berdosa karena kita mengejar sesuatu secara berlebihan. Dan kemudian natur kita sebagai manusia berdosa
Kita punya kecenderungan untuk self-worship. Kita punya kecenderungan untuk mengambil segala sesuatu untuk memuaskan diri kita sendiri. Dan oleh karena itu gak heran ketika luka-luka itu bertemu dengan kesempatan-kesempatan yang ada di sekitar kita. Akhirnya hal-hal yang baik itu bisa menjadi berhala. Kalau kita dilukai, terus society di sekitar kita itu bilang, kamu harus punya pasangan yang baik. Good marriage, pernikahan yang baik itu bisa menjadikan kamu manusia yang senang. Kan kita sering dikasih tahu, pernikahan yang baik itu bisa mendatangkan surga di bumi katanya. Kalau yang buruk mendatangkan surga di neraka. Jadi kita sebisa mungkin cari pasangan hidup yang paling baik. Tetapi apakah sesuatu yang baik ini gak bisa jadi pelarian, gak bisa jadi berhala? Rupanya semua yang baik itu bisa menjadi berhala di dalam kehidupan kita. Apapun bentuknya. Jadi sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita harus merespons. Ketika kita tahu kita jadi orang Kristen, tapi kita unbeing like Christ. Karena kita gak bertumbuh. Seperti dalam perumpamaan tentang penabur ini, kita gak bertumbuh. Lalu bagaimana? Pada malam hari ini saya ingin mengajak kita untuk mengambil beberapa langkah yang mungkin praktikal, yang mungkin praktis. Dan kita bisa belajar untuk merenungkan beberapa poin ini. Untuk mengenal apa sih yang sebetulnya menjadi berhala kita bisa melakukan beberapa steps ini. Yang pertama, coba kita selidiki imajinasi kita. Kita itu siang dan malam mikirin apa? Kalau kita ngelamun apa yang kita pikirin? Di dalam kalangan teman-teman saya belakangan ini lagi banyak orang yang main Bitcoin gitu ya. Jadi siang malam percakapannya itu terus sampai buat grup WhatsApp. Sampai kalau ada naik dikit turun dikit semuanya diposting di sosmed, heboh. Karena Bitcoin, saham, apapun itu menjadi sesuatu yang exciting untuk mereka. Sehingga siang malam mikirinnya itu terus. Dan saya yakin ketika kita orang-orang teman-teman saya ini main saham, saya gak bilang right or wrong. Pasti mereka membayangkan kalau aku cuannya udah banyak, aku mau beli ini, aku mau beli itu. Jadi kita yang pengen dapat profit, pasti kita mikir profit itu nanti untuk apa ya. Nah imajinasi itu harus kita selidiki. Karena mungkin ada berhala yang bersembunyi di situ. Kita spend money paling banyak untuk apa? Yang kedua. Poin yang kedua, kita spend money paling banyak untuk apa? Kalau kita spend money banyak banget untuk penampilan, jangan-jangan kita memberhalakan penampilan. Kalau kita spend money banyak banget untuk gadget, untuk membeli hal-hal yang bisa mendatangkan kita comfort, yang bisa mempermudah hidup kita, tapi kita jadi orang yang males, jangan-jangan comfort jadi berhala di dalam kehidupan kita. Kalau kita spend money too much untuk beli ini dan itu, apapun itu. Kita pengen beli mobil ini, beli mobil itu, padahal kita udah punya mobil yang cukup. Pertanyaannya adalah kenapa? Dan bukan cuma uang, ini berbicara tentang energi. Kalau kita spend so much energy, terlalu banyak aktif di gereja untuk melakukan ini dan itu. Mungkin kita perlu bertanya, kenapa aku seaktif itu? Apa yang sebetulnya aku cari dan aku kejar? Karena sekali lagi, we are what we love. Ada begitu banyak orang yang mungkin sibuk terlalu banyak di dalam pelayanan. Tapi sebetulnya mungkin yang dicari adalah pengakuan. We are what we love. Bukan apa yang kita lakukan, tapi apa yang sebetulnya kita cari. Jadi resources kita, pengeluaran kita itu paling banyak keluar untuk apa? Ayo kita belajar untuk selidiki. Dan yang ketiga, mari kita belajar untuk selidiki isi doa kita. Kalau kita berdoa setiap hari, apa sih yang kita doain? Apa yang kita doain? Seringkali kita hanya minta Tuhan kesembuhan, kebebasan, dukungan finansial. Kita minta Tuhan kelepasan dari hal-hal itu. Kita pengen anak kita punya masa depan yang baik, tapi kita secara pribadi gak engage dengan mereka. Apa isi doa kita? Semua hal yang baik ini rupanya bisa jadi berhala. Kalau kita gak careful, kalau kita terlalu pengen sampai kita lupa sama Tuhan, semua itu bisa jadi berhala. Jadi apa isi doa kita? Concern kita itu setiap hari apa? Ketika saya SMA dulu saya ingat saya setiap hari doain cewek yang saya suka di sekolah. Dan saya yakin sekarang saya tahu ternyata love relationship itu bisa jadi berhala. Doain pengen sama orang ini tapi ya doanya jadinya isinya itu doang. Tuhan gak berbicara kepada aku terus yang minta-minta sama Tuhan. Apa isi doa kita? Dan yang keempat, selidiki perasaan kita.
Apa yang membuat kita itu gampang marah? Apa yang membuat kita itu gampang sedih? Kalau mungkin ada orang yang gak notice kita, ada orang yang gak menyapa kita, kadang-kadang kita bisa jengkel sendiri. Mungkin itu karena respect, power, udah menjadi berhala di dalam kehidupan kita. Kalau ada hal-hal yang gak terkendali muncul, kita bisa jadi gelisah sendiri, marah sendiri. Mungkin itu adalah karena kontrol udah menjadi berhala di dalam kehidupan kita. Kalau kita gak mendapatkan hal-hal tertentu dan kita menjadi terlalu marah, kenapa sih kita jadi terlalu marah? Ya karena hal itu mungkin udah menjadi berhala di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita gak dapat, kita kesel. Tadi saya cerita tentang teman-teman saya yang main Bitcoin. Kalau lagi naik sedikit mereka overjoy, terlalu gembira. Bukannya gak boleh gembira. Tapi sesuatu yang membuat kita terlalu gembira, terlalu excited. Mungkin itu juga adalah berhala. Jadi dalam perumpamaan tentang penabur ini kita belajar bahwa hendaklah kita punya tanah yang baik. Tapi persoalannya adalah kita harus kenal dulu diri kita. Berhala seperti apa yang menghalangi kita. Di situ dikatakan bahwa tanah yang baik adalah seperti hati yang baik. Dan hati yang baik itu saya bisa bayangkan adalah hati yang bersih. Hati yang mau senantiasa dibersihkan oleh Roh Kudus. Dan Tuhan menjanjikan bagi orang yang hatinya bersih, artinya bagi orang yang inner being-nya itu bersih, kita akan bertumbuh 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Artinya firman Tuhan itu akan betul-betul bekerja dengan begitu kayanya di dalam kehidupan kita. Tapi pertanyaannya adalah, maukah kita dibersihkan? Mengapa kita tidak bertumbuh? Kita gak bertumbuh karena kita menyimpan kebutuhan-kebutuhan yang mungkin menjadi berhala. Sehingga Tuhan itu gak punya space di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, mari bersama-sama kita mengenal diri kita. Apa yang menjadi luka-luka kita di masa lalu? Apa yang menjadi harapan-harapan kita di masa depan? Mari kita mengenali kelemahan kita. Mari kita mengenali trauma-trauma kita. Mari kita mengenali kebutuhan-kebutuhan kita. Dan di dalam kerapuhan kita, mari kita juga mengenali bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Yang telah mengaruniakan Roh Kudus kepada kita. Kita adalah seperti anak yang hilang yang datang ke pangkuan Bapa. Yang datang kembali kepada Tuhan Yesus, Sang Gembala kita. Kita berdosa, we sin. Karena kita melihat dan kita mencari hal-hal yang hanya bisa diberikan oleh Kristus. Comfort, approval, control, power, semuanya itu disediakan oleh Kristus. Tapi mengapa kita mencari kepada hal-hal yang lain? Mari pada malam hari ini kita datang kembali kepada Kristus. Semua yang kita butuhkan disediakan oleh Dia. Dan bahkan diri Dia sendiri cukup untuk kita. Mari kita datang menghampiri hadirat Tuhan dan kita kembali berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami rindu supaya kami boleh punya satu langkah lebih jauh. Kami mengenal diri kami. Seringkali kami tidak bertumbuh karena kami tidak mengenal apa yang menguasai kami. Seringkali kami tidak bertumbuh karena ada begitu banyak hal yang menguasai diri kami, tapi kami unaware. Oleh karena itu pada malam hari ini kami rindu Roh Kudus yang menerangi jiwa kami. Membuat kami paham apa yang mungkin menjadi berhala-berhala di dalam kehidupan kami. Yang membuat kami sulit untuk bertumbuh ketika kami mendengarkan firman. Dan kami ingin punya mata yang sungguh-sungguh melihat. Kami ingin punya telinga yang sungguh-sungguh mendengar. Oleh karena itu berkati kami dan berikan kami hati yang teachable. Roh Kudus kiranya terus menggelisahkan kami. Supaya kami boleh hidup, merefleksikan senantiasa. Kami boleh punya self-awareness yang lebih baik. Dan di dalam hari-hari kami terus menyelidiki isi doa kami. Apakah sudah berkenan di hadapan-Mu? Kami boleh menyelidiki pengeluaran kami, perasaan kami. Apakah sungguh kami menuhankan Engkau di dalam kehidupan kami? Kami mohon pertolongan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, selamat malam. Ibadah sudah selesai. Silakan mengambil waktu teduh. Tuhan memberkati.